Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ungkapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini kita masih diberikan beragam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam yang masih terpatri di dalam diri kita, yang itu menjadi modal bagi kita untuk mendapat tiket menuju jannah. Tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sampaikan kepada keluarganya, ahli baitnya, dan juga kepada sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir dengan perantaraan salawat kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diantara tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan gemar untuk mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita akan membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Ini Isya jam berapa? 7:01. Jam 7 ya. Baik. Mudah-mudahan ada waktu sekitar setengah jam ya untuk kita membahas ini sebelum kita nanti ada sesi untuk tanya jawab. Gimana kabar Pak? Sehat? Ini berapa ekor kemarin yang dipotong Pak? 8 sapi apa 8 kambing? 8 sapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kambingnya Pak? Masya Allah. 19 ya? Nah, berarti itu yang terupdate Pak. Itu yang terupdate ya. Info terakhir berarti 19. Benar 19 ya? Masya Allah. Itu dimakan semua enggak itu? Benar. Benar. Ini tukang potongnya dari sini apa pemain bayaran ya tukang potongnya? Ya, warga sendiri. Oh, masih jamaah sini sih? Ya, masih. Alhamdulillah. Berarti ada spesialis jagal ya. Karena sebagian besar di Binong itu sudah memakai jasanya Juleha, juru sembelih halal. Banyak tuh yang pakai. Alhamdulillah. 50-50 ya. Oh, banyak spesialis jagal sih. Nggak perlu pakai pemain bayaran. Masya Allah. Ayatnya cuma nyembelih doang, layaknya 300.000. Iya benar juga sih Pak, benar juga sih. Kalau misalnya kita terima bersih ya bagus. Ya mulai dari dia ngerobohin, dia mau sampai ngulitin ya. Iya. Betul. Ini kan cuma nyembelih aja tuh. Iya. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya internal ada yang paham fikihnya itu malah lebih bagus gitu. Ya, karena lumayan kan. Tapi yang repot nih kalau jamaahnya sendiri nggak paham fikihnya, itu repot itu. Jadi kalau misalnya ada yang lebih paham fikih di internal ya mending pakai internal karena lebih ekonomis. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina man ajazani ila muntahisnadihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anta rabbuna farzuqna istiqamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd.
Qala al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari fi kitabihi al-Adabul Mufrad wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa bihi ilahi qal babul afwa was safha 'anin nas. Ya. Ini bab yang ke-123 dari kitab Al-Adabul Mufrad, yakni bab al-afwa, pemaafan, was safha, dan berlapang dada, anin nas, dari manusia. Nah, ini sering mudah diucapkan tapi prakteknya tidak semudah kalimat yang diucapkan. Kenapa? Karena karakteristik orang Melayu di Indonesia itu biasanya dendaman, Pak. Ya, dendaman. Artinya kalau ada sesuatu perselisihan, ini meskipun sudah didamaikan masih tetap mengganjal di hati. Nah, itu sering terjadi begitu tuh. Makanya sampai ada istilah dendam 7 turunan. Waduh, nggak ngerti saya tuh. Sampai 7 turunan itu. Ya. Wa bihi ilahi qala haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Khalid bin Al-Harith qala haddatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid rahimahumullah an Anas radhiyallahu anna yahudiyatan atatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumatin fa akala minha faji'a biha fakila ala naqtuluha qala la qala fama zalat a'rifha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini didapatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abdul Wahhab, salah seorang guru beliau. Yang guru beliau itu berkata, haddatsana Khalid bin Harith, ini juga berarti kakek gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Syu'bah. Nah, Syu'bah ini salah satu rijalul hadis yang cukup terkenal. Imam Syu'bah sering dikenal dengan Imam Syu'bah. An Hisham bin Zaid, dari Hisham bin Zaid, an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini salah seorang maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Rasulullah. Beliau berkata, anna yahudiyata, bahwa seorang wanita Yahudi atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bisyatin, dengan daging domba, masmumatin, yang telah mengandung racun. Nah, fa'akala minha, kemudian Rasulullah makan dari daging tersebut. Faji'a biha, kemudian didatangkan kepadanya, maksudnya yang memberi tadi itu, yang wanita Yahudi, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakila, dan dikatakan padanya, ala naqtuluha, alla naqtuluha. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami membunuhnya saja? Maksudnya sang perempuan ini mau dibunuh. Qala la, kata Rasulullah, jangan. Ya. Qala fama zalat a'rifha, kemudian berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, senantiasa a'rifa, kami mengetahuinya, fi lahawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di lahawat. Lahawat itu apa? Bukan lidah, langit-langit mulut, ya, langit-langit mulut. Lak-lakan. Artinya bekas racun itu kebaca, kelihatan. Nah, ini membuktikan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya tubuh yang prima. Udah diracun, racunnya tuh meskipun membekas ya, tetapi tidak langsung menjadikan beliau meninggal saat itu. Artinya memang tubuh Rasulullah ini prima, tubuhnya sehat.
Karena di dalam riwayat yang lain nanti akan kita bacakan bahwa salah seorang sahabat Rasulullah itu kemudian meninggal karena akibat racun itu. Sementara Rasulullah itu kebiasaannya beliau paling suka makan paha belakang dari domba, apalagi yang dibakar. Waktu Rasulullah paling senang tuh. Di dalam kitab Syama'il Rasul, Syama'il Nabi, ya, Syama'il Muhammadiyah, itu digambarkan bahwa Rasulullah itu sangat senang kalau makan dihadiahkan atau dihidangkan itu paha belakang domba. Kalau kita kan bukan domba ya, kambing ya di sini. Ya. Ada juga domba juga. Ada juga ya. Oh, domba ya. Alhamdulillah. Nah, kalau Rasulullah itu kalau disuruh milih itu milihnya paha belakang. Jangan ditanya apa belakang kanan apa belakang kiri, nggak usah ditanya. Ya. Tapi Rasulullah itu senangnya paha belakang. Nah, itu memang kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di paha itu lemaknya kurang. Bener ya? Ya. Mungkin Ya lemaknya kurang kan, karena isinya daging. Ya. Itu salah satu kesukaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kapan-kapan kita bahas Syama'il Muhammadiyah ya. Ini luar biasa penggambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan bahwa al-afwa keterangannya akhrajahu al-musannif fil hibah, jadi dikeluarkan oleh penulis di dalam bab hibah, wa Muslim fi at-tib, dan Imam Muslim mengeluarkannya di dalam bab at-tib, pengobatan, wa Abu Daud fi diyat, dan Imam Abu Daud mengeluarkan di bab ad-diyat, wa Ahmad bi musnadi Ibnu Abbas, dan Imam Ahmad mengeluarkannya di dalam Musnad Ibnu Abbas, wa rawahu Tabari min hadithi Buraidah qala kharajna ila Khaybar. Nah, Imam At-Tabari meriwayatkannya di dalam hadis Buraidah yang berkata, kami keluar ke perang Khaybar. Fadzakara qissah, kemudian menyebutkan kisah itu. Qala falamma amna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni bi Khaybar, ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar, uhidat, kemudian dihadiahkan oleh Zainab bintul Harith. Jadi sang perempuan yang Yahudi tadi itu namanya adalah Zainab bin Al-Harith. Ilaihi syatun, jadi dihadiahkan kepada Rasulullah syatun, itu daging domba. Yahudiyah, nah ini seorang wanita Yahudi disebutkan adalah hiya Zainab bintu Al-Harith, imra'atu Sallam bin Mushkim. Jadi istrinya Zainab binti Harith itu yang menghadiahkan daging domba itu adalah istrinya Sallam bin Mushkim. Ikhtilafu fi islamiha, orang-orang berselisih mengenai kapan dia masuk Islamnya. Jadi pada akhirnya Zainab binti Al-Harith itu kemudian masuk Islam. Cuma diperselisihkan kapan masuk Islamnya. Dikatakan bisyatin dengan daging yang terkontaminasi, yang sudah mengandung racun. Jadi memang racunnya itu
sengaja diberikan kepada daging itu. Nah, ini kalau di dalam hukum sekarang ini pasal pembunuhan berencana memang ini. Ya, kena delik ini, pembunuhan berencana. Kalau sekarang kan modelnya banyak macam. Ada ya pakai kopi lah, pakai arsenik, segala macam. Yang jejaknya mungkin susah untuk dikenali kecuali dengan penelitian laboratorium. Banyak sekali cara sekarang. Nah, tapi ternyata saat itu memang ada racun yang cukup mematikan, yang itu bisa ditaburkan ke benda-benda, ya, bahkan makanan. Akhrajahul Hakim fil Mustadrak, dikeluarkan oleh Al-Hakim, Imam Al-Hakim fil Mustadrak, di dalam kitab hadisnya Al-Mustadrak. Jamaah sekalian, ini sedikit terkait dengan Mustadrak. Mustadrak ini adalah kitab hadis, isinya hadis-hadis sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadisnya hadis-hadis sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau di dalam tingkatan hadis sahih itu, yang pertama kan muttafaq alaih, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya terdapat di kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Itu yang paling tinggi tingkat kesahihannya. Yang kedua adalah hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bukhari. Jadi di bawahnya muttafaq alaih itu, atau di bawahnya Sahihain itu adalah Sahih Bukhari. Yang ketiga itu adalah Sahih Muslim. Jadi tingkatan ketiga. Tingkatan keempat itu adalah hadis-hadis sahih menurut syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Al-Mustadrak ini berada pada level yang ini. Level yang keempat ini. Jadi di bawahnya Sahih Muslim. Tetapi Al-Mustadrak ini isinya juga hadis-hadis yang sahih. Ya, karena beliau mengumpulkan hadis-hadis yang tidak terdapat di dalam kitab hadis Bukhari dan Imam Muslim, dan kemudian mengumpulkannya di dalam satu kitab tersendiri yang beliau namakan dengan Al-Mustadrak. Nah, jadi tingkatannya begitu. Nah, di bawahnya itu tingkatan kelima adalah hadis sahih menurut syarat Bukhari. Yang keenam, hadis sahih menurut syarat Imam Muslim. Jadi yang kelima ini tidak terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, tetapi mengikuti atau memenuhi syarat Imam Bukhari. Yang keenam itu tidak terdapat di dalam kitab Muslim, tetapi memenuhi syarat Imam Muslim. Dan yang ketujuh, itu ada 7 ya. Yang ketujuh adalah kitab Sahih menurut syarat di luar dari keduanya, di luar dari Bukhari dan Muslim, tapi memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Jadi ada 7 tingkatan kesahihan hadis. Nah, Al-Mustadrak yang kita sebutkan tadi, akhrajahul Hakim, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak. Ini berada pada level yang keempat dari tingkat kesahihan hadis. Beliau menyebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi melalui jalur Abu Sa'id Al-Khudri, anna yahudiyata uhidat syatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samitan, bahwasanya seorang wanita Yahudi menghadiahkan daging domba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggang. Nah, ini hobinya Rasulullah, ini paling senang dengan daging domba, terutama bagian paha belakang. Falima bisyatin qaumin aidihim qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafu aidikum fa inna udwan min a'daiha yakhbirani annaha masmumatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafu aidikum, tahan tangan kalian, fa inna adwan min
a'dha'iha, sesungguhnya bagian dari daging tadi itu, a'dha'iha, dari anggota daging itu, yakhbirani, mengabarkan kepadaku, annaha, bahwa daging tersebut masmumatun, beracun. Jadi salah satu mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dikabarkan dari mana saja. Bahkan daging yang akan beliau makan itu mengabarkan, menginformasikan kepada beliau bahwa daging itu tuh beracun. Jadi ngomong sendiri dagingnya. Ngomong, tapi itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Jangan dibayangkan dagingnya ngomong bahasa Arab, itu belum tentu. Akan tetapi yang kita bisa tangkap adalah bahwa Nabi mendapatkan informasi dari daging tersebut. Karena Nabi tidak menjelaskan bagaimana daging itu menginformasikan kepada beliau, hanya menginformasikan bahwa daging itu mengabarkan atau menginformasikan kepada beliau, tidak menjelaskan kaifiyahnya. Nah, artinya bahwa Nabi SAW ini memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu mukjizat Nabi, bahwa beliau memahami informasi dari berbagai macam makhluk. Nah, itu yang bisa kita yakini, imani, bahwa salah satu mukjizat dari Nabi SAW adalah beliau mampu mendapatkan informasi dari berbagai macam makhluk. Bahkan beliau itu berdakwah tidak hanya kepada manusia, juga kepada kalangan jin, ya. Dan itu banyak riwayat yang mengabarkan hal itu. Ada, bukan banyak. Qala farsala ila sahibatiha. Kemudian diutuslah seseorang kepada sahibatiha, kepada sang perempuan tadi itu. Kemudian ditanyakan, asmamti ta'amak hadza, apakah engkau telah meracuni makananmu ini? Qalat, maka dijawab oleh siapa tadi? Zainab binti Al-Harith, ya. Dijawab, na'am. Jadi memang dia ngakui bahwa itu udah diracun. Ahbabtu in kunta kadziban arihan nasa minka. Jadi jawabannya cukup diplomatis. Dia ternyata pengen menguji apakah benar ini adalah Rasulullah, apakah benar ini adalah Nabiullah. Maka dia katakan, aku suka atau aku ingin, in kunta kadziban, jika engkau seorang pendusta, arihan nasi minka, maka aku akan membebaskan manusia darimu. Aku akan memerdekakan manusia. Jadi manusia itu enggak mendapatkan kebohongan-kebohongan lagi dari Muhammad bin Abdullah. Jadi maksudnya begitu. Wa in kunta shadiqan, jika engkau seorang yang benar, alimtu annallaha sayudliuka, aku tahu bahwasanya Allah akan mengungkapkan hal ini padamu. Dan ketika beliau menanyakan, kan tidak ada orang yang tahu kecuali sang wanita Yahudi tadi, Zainab bintul Harith, ya, tidak ada yang mengetahui selain dia. Maka kemudian ketika dia ditanyakan, apakah engkau telah meracuni ini, maka dia tahu bahwa Rasulullah telah dikabarkan oleh sesuatu mengenai adanya racun di dalam daging tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkuru ismallah, sebutkan nama Allah. Nah, ini maksudnya adalah baca basmalah. Ya, jadi sebelum makan memang protapnya itu, prosedur tetapnya kita baca basmalah. Tapi rupanya yang baca basmalah ini rupanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari racunnya daging domba tadi. Fa'akalna, kemudian kami memakannya, falam yadurru ahadan minna syai'un, maka kami memakannya dan tidak merugikan kami, tidak merusak kami seorang pun dari kami sesuatu pun. Artinya bahwa ketika sudah dimakan oleh para sahabat yang mengucapkan basmalah tadi, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan basmalah, maka itu kemudian tidak memberikan efek apapun kepada sahabat yang bersama Rasulullah SAW.
Nah, ini juga salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mampu memotivasi para sahabat itu untuk makan sehingga mereka makan meskipun mereka tahu bahwa itu sudah diberi racun. Kemudian Rasulullah menganjurkan untuk tetap makan dengan mengucapkan basmalah. Ya. Qala al-Hakim, Imam Hakim mengatakan sahihul isnad. Ini sanadnya sahih. Walakinnahu, akan tetapi qatrawa sungguh telah diriwayatkan anna Bishr bin Barra, salah seorang sahabat bernama Bishr bin Barra ibnu Ma'rur akala ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang namanya Bishr bin Barra bin Ma'rur itu juga ikut makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi syatin, dari daging domba tersebut. Famata minha, dan beliau kemudian meninggal. Ya. Kenapa demikian? Nah, analisis dari para tafsir hadis itu mengatakan bahwa Bishr bin Barra ini rupanya tidak mengucapkan basmalah. Jadi sahabat itu pada mengucapkan basmalah kecuali beliau, sehingga efeknya racun itu kemudian langsung kontan ya bereaksi terhadap tubuh beliau. Ya, padahal ini adalah sahabat Nabi juga. Wallahu alam, ini yang namanya ajal ya, kita nggak tahu, ada aja. Padahal Nabi itu sudah mengingatkan, baca basmalah ya. Uzkuru ismallah, sebutkan nama Allah. Maksudnya itu baca basmalah. Nah, ya itu. Artinya apa? Ini terkait dengan perintah Nabi. Barang siapa yang man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang bermaksiat atau membangkang maka sungguh dia telah membangkang kepada Allah. Artinya apa? Pembangkangan ini bukan berarti pembangkangan, bukan menolak, tapi luput saja. Yang dengan luputnya itu saja dia langsung terkena doror, terkena keburukan pada dirinya. Sementara sahabat yang lain yang taat, yang mengucapkan basmalah itu malah selamat. Artinya apa? Dari kejadian kecil ini kita bisa mengambil hikmah bahwa barang siapa yang taat kepada Nabi, barang itu berarti dia taat kepada Allah. Sekecil apapun ketaatannya kepada Nabi dan kepada Allah, maka akan mendapatkan keselamatan. Dan barang siapa yang membangkang, sekecil apapun itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Jadi hikmahnya dari fragmen ini, sepotong kisah ini, bahwa ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini insya Allah akan diganjar dengan keselamatan. Ya, tidak akan memberikan doror, memberikan musibah bagi seseorang yang taat kepada Nabi, yang pada intinya, yang hakikatnya dia adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika ketaatan terhadap hal yang lebih besar, ya tentu keselamatan dan keberkahan yang lebih besar lagi. Ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Hakim meneruskan bahwa diriwayatkan bahwasanya mazala yajidu atharu hadza sam, senantiasa ada bekas-bekas racun tersebut. Wa dzakara jama'atun minal ulama annahu sallallahu alaihi wasallam mata syahidan bidzalika sabab. Nah, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu matinya mati syahid. Ada yang mengatakan, ya, tapi ini pendapat minoritas ya. Ada yang mengatakan bahwa matinya mati syahid disebabkan karena
bekas-bekas racun itu tetap ada sampai akhir hayat beliau. Jadi ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Apa sedang mendengarkan ceramah Rasulullah barangkali masih Said Ustaz? Gimana? Ya karena makan kena racun lagi mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah, ada di samping Rasulullah sampai mati, itu mati syahid. Oh, bukan. Yang dimaksudnya adalah matinya Rasulullah, wafatnya Rasulullah. Jadi kan beberapa tahun setelah itu, setelah perang Khaybar itu, ini kan terjadinya di sekitar perang Khaybar ini. Nah, kemudian Rasulullah mendapatkan hadiah daging domba itu, kemudian terkena racun tetapi tidak memberikan efek kepada beliau dan para sahabat, kecuali sahabat Bishr bin Barra tadi. Akan tetapi beberapa waktu kemudian Rasulullah wafat. Nah, para ulama itu mengambil kesimpulan, sebagian kecil ulama itu mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah itu matinya mati syahid disebabkan karena dia diracun. Masih nampak racun. Iya, kenapa? Karena di langit-langitnya itu kan ada tuh Pak, yang di mulut itu kan ada yang menuju ke tenggorokan, ada daging yang menggantung itu. Apa sih namanya? Kalau kita mangap itu, ada yang menuju tenggorokan, ada daging yang menggantung. Nah, itu yang kelihatan warnanya berubah, ada tonjolan di dagingnya itu milik Rasulullah SAW. Jadi warnanya berubah, enggak merah lagi. Itulah kenapa sahabat Anas bin Malik menyatakan bahwa pengaruh racun itu masih terlihat sampai beliau meninggal. Kira-kira begitu. Maka kemudian sebagian ulama, ini minoritas ya, ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu matinya mati syahid karena dia mati disebabkan oleh racun yang masih membekas sampai akhir hayatnya. Ini pendapat minoritas ya, bukan pendapat mayoritas. Ya, kenapa ya tetap harus kita ungkapkan karena jangan sampai kemudian salah paham. Ya, dikatakannya ini pendapat mayoritas, enggak, ini pendapat minoritas. Ya. Kemudian, nah ini dikatakan famazalat a'rifha, senantiasa aku tahu, ini pernyataannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana ya tarihu mardo min tilkal akla ahyanan wa ya'rifu dzalika fi lahawati bitagyiri launiha au binutu'i fiha aw tahrik. Jadi senantiasa aku mengetahuinya karena Rasulullah mendapatkan sakit itu dari sejak makan daging domba tersebut. Terkadang beliau mendapatkan sakit dan diketahui bahwa di lahawat yang tadi kita sampaikan itu, yang daging menggantung itu, yang menuju ke arah tenggorokan itu, bitagiri launiha, itu berubah warnanya, tidak lagi merah segar, merah darah segar, tidak lagi berwarna merah darah segar, tapi warnanya berubah. Au binutu'i, atau tonjolannya itu, au tahrik, atau rasa terbakar. Jadi Rasulullah merasakan panas di bukan di lak-lakannya, di belakangnya lagi itu yang daging menggantung itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil
dari hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap mendapatkan kebolehan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan, bahwa beliau tetap menerima hadiah bahkan dari seorang Yahudi. Artinya kita tahu bahwa Yahudi ini adalah ahli kitab, ya. Artinya sembelihannya pun boleh dimakan. Ini hikmah yang kita dapat dari sini. Kemudian mukjizat beliau, ya tadi beberapa sudah kita sebutkan, dan ketahanan fisik, ketegaran fisik beliau itu memang luar biasa, ya. Kemudian yang terpenting yang menjadi inti dari bab ini adalah beliau itu memaafkan. Kan tadi para sahabat bertanya, Allah naqtuluha, apakah kami bunuh saja wanita itu? Kata Rasulullah, jangan. Ini berarti beliau maafkan. Akan tetapi harus kita ingat bahwa pemaafan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sifatnya pribadi. Artinya memang diri beliau itu memang cenderung untuk memaafkan orang yang berbuat kesalahan terhadap dirinya pribadi. Akan tetapi ketika orang itu melakukan kesalahan terhadap ajaran-ajaran Allah, maka beliau tidak kompromi, ya. Beliau tidak kompromi. Jadi urusan pribadi. Nah, ini ada hadisnya. Ini saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sebentar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khayran nabiy sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illakhtara aisarahuma ma lam ya'tham fa idza kana al-ithmu kana ab'adahuma minhu wallahi ma antaqama li nafsihi fi syai'in yuti ilaihi qattun hatta tuntahaka hurumatullahi fayantakimu lillah. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu beliau bersabda, ma khayran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu senantiasa memilih perkara yang baina amran, di antara dua perkara, illah taro aisarahuma, beliau memiliki yang paling ringan, malam ya'sam, selama itu tidak mengandung dosa. Jadi beliau itu kalau ada dua pilihan untuk dikerjakan, maka beliau memilih yang paling ringan. Ini untuk apa? Memberikan keringanan kepada umatnya, agar ketika umatnya ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melakukan amalan itu dengan mudah. Karena Nabi juga memilih yang paling mudah di antara dua pilihan. Ya. Faidza kana al-ism, jika ada dosanya atau jika mengandung dosa, kana ab'adahuma minhu, maka dia akan menjauhinya. Wallahi, demi Allah, man taqama li nafsihi, beliau tidak pernah fi syai'in, beliau tidak pernah memarahi sesuatu, yu'ta ilaihi qattun hatta tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillah. Beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi, akan tetapi jika ajaran Allah dilanggar, maka beliau akan marah. Ini ada beberapa hadis yang senada dengan hal ini. Di antaranya adalah riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Tirmizi serta Imam Tabrani, juga dari imam hadis yang lain. Mereka mengatakan la taqdabuhu ad-dunya, Rasulullah itu tidak pernah marah disebabkan urusan dunia. Wa ma kana laha fa idza ta'arada lil haqqi lam ya'rifhu ahadan.
Dan jika kebenaran itu didustakan, maka tidak ada seorang pun walam yuqimu li ghadabihi syai'un hatta yantasiru lahu. Maka tidak ada seorang pun yang bisa tegak di hadapan kemarahan beliau sehingga beliau memenangkan kebenaran itu baginya. Ya. Jadi Rasulullah itu untuk urusan duniawi atau untuk urusan pribadi ketika beliau dizalimi itu beliau memilih untuk memaafkan. Tapi kalau untuk urusan agama atau urusan ajaran-ajaran Allah, maka beliau tidak ada kompromi. Sebagaimana ketika para sahabat itu mengusulkan agar pemuka Quraisy ketika ada yang mencuri itu kemudian minta pemaafan. Kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, jika seandainya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam saqatat, itu mencuri, ya, saraqat, ya, mencuri, ya, faqataltuhu yadaha, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Itu Rasulullah tegas dalam hal urusan ajaran atau had, ya. Ini urusan had, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk diskusi. Tafadhol jika ada yang ingin Ustaz, ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari keterangan tadi Pak Ustaz, sebagian kecil masalah racun domba itu, para sahabat kok bisa tahu Rasulullah meninggal, tahu gitu, berubah. Waktu meninggal dibuka sama sahabat begitu. Itu saya seperti kurang sepaham tuh yang begitu. Iya. Baik. Ya Rasulullah kan suci, nggak bang. Masa meninggal Rasul buka begini, berubah tuh? Ya nggak mungkin gitu. Iya. Walaupun sebagian kecil ulama juga nggak mungkin orang itu meninggal suci Rasulullah. Iya. Sampai dibuka-buka bisa tahu di dalamnya berubah warnanya. Begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana mungkin para sahabat mengetahui sampai di akhir hayatnya Rasulullah itu berubah dagingnya, lak-lakannya itu. Iya. Jadi gini, sebagian sahabat itu bergaul dengan Rasulullah SAW itu hampir sepanjang hari. Ya, hatta Anas bin Malik, beliau adalah maula dari Rasulullah SAW. Maula itu ya, kalau kita itu ya, yang bantu di rumah. Ya. Anas bin Malik ini memang diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk dijadikan sebagai pembantunya Rasulullah. Meskipun demikian, Anas bin Malik ini karena anaknya cerdas, itu mampu menyerap berbagai macam ilmu dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana sahabat bisa tahu kalau sampai akhir hayatnya? Nah, karena bergaulnya para sahabat ini, tentu para sahabat ini tidak dengan itu, kalau membuka mulutnya Rasulullah ketika Rasulullah mati kan nggak adab namanya. Nah, akan tetapi mereka mengetahuinya bahwa beberapa waktu sebelum mereka kan masih bergaul dengan Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah itu di suatu waktu, ini tidak seluruh waktunya, Rasulullah itu tertawa, kan Rasulullah itu jarang sekali tertawa terbahak-bahak, ya. Ini nggak pernah Rasulullah tertawa terbahak-bahak, tetapi pernah beberapa kali, ya, di dalam kehidupan Rasulullah itu digambarkan bahwa Rasulullah itu tidak pernah tertawa sebesar itu. Karena Rasulullah itu kalau lagi senang itu biasanya cuma tersenyum. Ya, tersenyum. Nah, bagaimana sahabat tahu? Ya, saat itu ketika Rasulullah tertawa yang cukup lebar, itu kemudian kelihatan bagian belakang ininya, langit-langit mulutnya. Ya. Tapi bukan saat meninggal dibuka mulutnya, bukan.
tapi saat beliau masih hidup, beberapa waktu sebelum beliau wafat itu masih bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga disimpulkan bahwa sampai akhir hayatnya Rasulullah itu mengalami terkena racun itu. Kira-kira gitu kesimpulannya. Jadi bukan pada saat meninggal terus kemudian dibuka mulutnya, enggak seperti itu, enggak adab terhadap jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disimpulkan bahwa sampai akhir hayatnya Rasulullah itu menderita itu ya karena beberapa saat sebelum beliau wafat itu masih kelihatan warna lak-lakannya itu berubah, enggak merah segar gitu. Ya, itu tanda bahwa sejak saat makan daging domba itu yang beracun itu Rasulullah mengalami terkena racun itu. Wallahu a'lam. Jadi itu ya Pak ya, kesimpulan. Jadi enggak dibuka mulutnya. Ya. Ketawa ya Rasulullah enggak begitu. Oh ya, enggak pernah. Pasti ditutup bukannya. Karena Rasulullah itu mengingatkan ketawa yang seperti itu menurunkan muru'ah. Ya, menurunkan muru'ah itu. Baik, karena waktu juga, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas yang lebih luas lagi, dan semoga kita diberikan hikmah dari belajarnya kita terhadap hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.